Shalom Aleichem B'Shem Hamashiach. Saudara-saudari, kita masuk dalam topik pelajaran apologetika yang kedua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saudaraku, pertanyaan ini adalah sesuatu yang paling sering dipermasalahkan. Ya, khususnya mengenai istilah anak Allah ini. Saudaraku, dalam Alkitab Perjanjian Baru kita banyak temukan bahwa anak Allah itu adalah satu predikat yang melekat pada Yesus Kristus, Juru Selamat. Nah, saudara, kita juga mengetahui bahwa dasar dari saudara-saudari kita, umat Islam, mengapa mereka bertanya-tanya atau mempermasalahkan akan istilah anak Allah itu, dasarnya ada di dalam Quran surah Al-Ikhlas atau surah yang ke-112 ayat yang ketiga yang berbunyi lam yalid walam yulad. Artinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Saudara, ini dasarnya, jadi kita bisa memahami mengapa istilah anak Allah itu menjadi kesulitan. Nah, saudara, kita akan jelaskan demikian cara penjelasannya. Kita lihat di dalam Quran surah Al-An'am atau surah yang ke-6, ayatnya yang ke-101, di sana ada kalimat, ya saudaraku, saudara bisa cek, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi muncul kata istri di sana. Bagaimana Allah itu bisa mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, kemudian juga kita temukan dalam Quran surah 72, surah Al-Jin, ayat yang ketiga, di sana dikatakan Tuhan tidak beristri dan tidak beranak. Jadi kalau tidak beristri, bagaimana bisa punya anak? Yaitu logikanya memang demikian, saudaraku. Jadi ini adalah pengertian atau logika seperti halnya manusia. Manusia kalau nggak punya istri, seorang laki-laki nggak punya istri, nggak mungkin bisa punya anak, kan demikian, saudara. Nah, kalau kita kaitkan dua ayat ini dengan surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga tadi, lam yalid walam yulad, maka kita memahami bahwa yang dimaksudkan anak di sini adalah anak dalam pengertian biologis atau jasmaniah. Jadi saudaraku, kalau memang pengertiannya seperti itu, bahwa Allah itu tidak punya anak secara biologis atau secara jasmani seperti manusia punya anak begitu, kami umat Kristen sangat setuju dengan Al-Ikhlas ayat yang ketiga tadi. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kalau pengertiannya adalah pengertian harafiah, pengertian jasmani atau biologis seperti itu. Jadi, saudaraku, kita perlu memahami akan perbedaan bahasa figuratif atau bahasa kiasan dengan bahasa hurufiah atau harafiah. Contohnya, kita sering dengar ada orang menyebut anak kunci. Nah, anak kunci ini kan bukan berarti bahwa dia itu punya bapak kunci dan ibu kunci. Atau kalau ya lebih diperluas lagi sepertinya ada bapak kunci yang ketemu dengan ibu kunci, kemudian mereka berdua berpacaran, kemudian mereka menikah dan lahirlah anak-anak kunci. Apakah seperti itu? Kan tidak demikian pengertiannya, saudaraku. Jadi ini pengertian figuratif atau pengertian kiasan, saudara. Demikian ada juga anak panah. Ya, anak panah itu kan saudara ngerti itu ya, anak panah itu kan yang batangnya itu ya. Batangnya, sedangkan ada busur, ada anak panah. Tapi anak panah itu bukan berarti bahwa dia harus punya bapak
panah begitu dan ibu panah yang menikah. Ya, jadi harus bapak panah punya istri, yang itu ibu panah, kemudian lahirlah anak-anak panah. Kan tidak demikian, saudaraku. Ini hanya sekedar penjelasan supaya kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih tepat mengenai istilah anak tadi. Lagi, saudaraku, ada juga anak tangga. Anak tangga tahu ya, saudaraku, kalau kita punya tangga maka ada anak tangganya. Itu kan juga bukan bapak tangga ketemu ibu tangga kemudian lahirlah anak-anak tangga, kan tidak demikian, saudara. Jadi memang bahasa figuratif itu berbeda dengan bahasa harafiah. Nah, sekarang lebih lanjut, saudara. Mengapa istilah anak Allah itu dipakai? Mengapa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih disebut sebagai anak Allah? Nah, penjelasannya demikian, saudaraku. Kita melihat dasar firman dari Yohanes 1 ayat yang pertama terlebih dahulu. Ini ayat yang masyhur, ayat yang terkenal. Dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini Yohanes 1 ayat 1, yang di dalam bahasa Yunaninya en arche en holokos, kai holokos en prostantean, kai theos en holokos. Nah, saudaraku, dengan demikian, Yesus Kristus itu sebenarnya adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah. Nah, kita mau ngerti lebih lanjut, kenapa kok Firman itu kemudian ketika menjadi manusia mendapat julukan atau disebut sebagai anak Allah. Kita lihat ayat yang ke-14, saudaraku. Kalau tadi ayat 1, sekarang ayat 14, ini saya bacakan ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Lah, di sini muncul kata anak, dan munculnya kata anak pertama kali di dalam Injil Yohanes ya di sini, Saudara. Jadi anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika Sang Firman itu, Sang Kalam atau Sang Firman, Sabda itu menjadi manusia, yaitu melalui kelahiran Yesus dari Bunda Maria, perawan Maria, maka di sanalah, saudaraku, istilah anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah itu disematkan atau dipakai. Jadi ini figuratif, saudaraku ya, bukan secara daging atau jasmani. Enggak sama sekali, saudaraku. Jadi di situ firman itu telah menjadi manusia. Kai holokos sarx egneto. Nah, sekarang kita lihat, saudara, orang Kristen itu di dalam Alkitab itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ayatnya ada di dalam Yohanes 1, masih Yohanes 1, ayat 12 dan 13. Sehingga kita memahami istilah anak Allah itu sama sekali jauh dari pengertian jasmaniah atau pengertian biologis, sama sekali tidak ke sana. Saya bacakan, saudara, tetapi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian ayat 13 dijelaskan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Jadi ini bukan urusan darah daging, saudaraku, bukan urusan jasmani atau biologis tadi. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini perkara rohani. Jadi istilah anak itu bukan hanya disematkan pada Tuhan Yesus Kristus, tidak. Tetapi juga pada orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, dikatakan barang siapa menerima Dia diberi kuasa
atau diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, dengan demikian saya berharap bahwa ada pencerahan, saudara-saudari dapat memahami dengan lebih terang bagaimana pengertian anak Allah itu dipakai, baik bagi Tuhan Yesus disebut anak Allah ataupun bagi orang-orang percaya. Nah, saudara, ada satu lagi, ya, ini ucapan dari Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42b, bagian B, bagian belakang. Saudara bisa cek, di sana Tuhan Yesus berbicara, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang di dalam bahasa Yunaninya disebut egogar ekto theo exelton. Nah, aku ini keluar dan datang dari Allah. Nah, ini membuat kita dapat mengembangkan satu ilustrasi, saudara ya, satu paralelisasi. Misalnya Anda kuliah di sebuah fakultas ya, katakanlah Anda kuliah di Universitas Indonesia, begitu ya, di UI. Nah, ketika Anda ada di sana, Anda berjumpa dengan berbagai suku-suku bangsa, mahasiswa dari berbagai suku bangsa, dari berbagai daerah. Betul ya, saya dulu juga ngalami seperti itu. Ada yang dari Papua, ya, teman baru dari Papua, mahasiswa. Ada yang dari Bali, belum kenal. Nah, ketika belum kenal, kita biasanya menyebut, itu loh teman, yang mana sih? Itu loh yang anak Papua. Anak Papua, itu artinya anak yang datang dari Papua. Itu loh anak Bali. Anak yang datang dari Bali, atau anak Madura, anak yang datang dari Madura, dan seterusnya. Yesus berkata, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nggak heran kalau orang menyebut dia anak Allah. Firman Allah yang menjadi manusia adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian penjelasan untuk topik yang kedua. Tuhan memberkati.